Baik, selanjutnya kita memasuki materi infinitive and gerund contraction. Apa saja yang dibahas dalam infinitive and gerund contraction? Berikut pembahasannya, satu persatu akan kita bahas. Infinitive and gerund contraction dalam hal ini akan membahas pertama, verb which may take either infinitive or gerund. Yang kedua akan membahas verb taking infinitive or gerund with a change of meaning. Yang ketiga akan membahas tentang regret, remember, forget. Yang keempat akan membahas tentang agree, agree to, mean, propose. Yang kelima akan membahas tentang go on, stop, try, used to. Dan yang keenam akan membahas tentang be afraid of, be sorry for, dan be as of. Ada 6 pembahasan ini, satu persatu akan diuraikan. Baiklah, pembahasan pertama adalah verb which may take either infinitive or gerund, yaitu kata kerja yang bisa digunakan bersama-sama dengan infinitif ataupun gerund. Apa saja kata kerja yang bisa digunakan sama-sama? Bisa digunakan pada infinitif, bisa digunakan juga dengan gerund. Apa saja? Di antaranya adalah advise, menyarankan, need, membutuhkan, agree, setuju, permit, mengizinkan, allow, membolehkan, prefer, lebih suka, begin, mulai, propose, mengusulkan, can, bisa, could, bisa, bear, menanggung, recommend, merekomendasikan, cease, berhenti, regret, menyesal, continue, melanjutkan, remember, ingat, forget, lupa, require, membutuhkan, hate, benci, start, mulai, intend, berniat, stop, berhenti, like, suka, try, mencoba, love, cinta, used to, digunakan, mean, berarti, want, mau, dan seterusnya. Itulah kata kerja yang bisa digunakan bersama-sama dengan infinitif dan juga gerund. Baiklah, kata kerja ini akan dibahas satu persatu pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya, verb taking infinitive or gerund without change of meaning. Kata kerja yang bisa digunakan bersamaan dengan infinitif atau gerund tanpa merubah arti. Seperti apa kata kerja yang bisa digunakan dengan infinitif atau gerund tanpa merubah arti itu? Pertama, begin, start, continue, cease. Example, contohnya, I began working. Saya mulai bekerja. Dalam kalimat ini, setelah began itu ada gerund, yaitu working. Artinya, saya mulai bekerja. Setelah began, itu bisa juga diikuti dengan infinitif, seperti I began to work. Saya mulai bekerja. Jadi, di sini kalimat I began working dan I began to work itu memiliki arti sama, yaitu saya mulai bekerja. Contoh lain lagi, misalnya I start working. Di sini setelah kata-kata start itu ada gerund, yaitu working. Artinya sama, saya mulai bekerja. Dan juga setelah kata-kata start itu juga bisa diikuti dengan infinitif, seperti to work. Jadi kalimat sempurnanya adalah
I start to work. Setelah kata-kata start itu ada infinitif yaitu to work. Artinya saya mulai bekerja. Jadi kalimat pertama I start working dan kalimat kedua I start to work itu memiliki arti sama, yaitu saya mulai bekerja. Contoh lain yang bisa digunakan bersamaan dengan gerund atau infinitif yaitu kata kerja continue. Seperti he continued living above the shop. Dia melanjutkan tinggal di atas toko. Setelah kata-kata continued itu ada gerund yaitu living. Maka kata continue itu bisa diikuti dengan gerund. Demikian juga setelah kata-kata continue itu bisa juga diikuti dengan infinitif. Seperti contoh he continued to live above the shop. Dia melanjutkan tinggal di atas toko. Jadi antara kata he continued living above the shop dan he continued to live above the shop itu memiliki arti sama, yaitu sama-sama keduanya memiliki arti dia melanjutkan tinggal di atas toko. Kata-kata selanjutnya adalah cease. Kata cease bisa diikuti dengan gerund seperti contoh she never ceased complaining about price. Dia tidak pernah berhenti mengeluhkan harga. Ini juga bisa diikuti dengan infinitif. Contohnya she never ceased to complain about price. Dia tidak pernah berhenti mengeluhkan harga. Jadi antara kalimat pertama she never ceased complaining about price dan kalimat kedua she never ceased to complain about price itu memiliki arti sama, yaitu dia tidak pernah berhenti mengeluhkan harga. Kata kerja selanjutnya yang bisa digunakan dengan gerund atau infinitif adalah can bear dan could bear, yang artinya menunggu. Seperti contoh, for example, I can bear waiting. Aku tidak tahan menunggu. Atau I can bear to wait. Aku tidak tahan menunggu. Kedua-duanya memiliki arti yang sama. I can bear waiting itu kata kerja yang bisa digabung dengan gerund. Mana gerundnya? Waiting. Jadi bear bisa bersambung dengan gerund. I can bear waiting. Demikian juga bisa digabung dengan infinitif seperti I can bear to wait. Aku tidak sanggup menunggu. Di sini setelah bear itu ada infinitif. Mana infinitifnya? To wait. Jadi kedua-duanya memiliki arti yang sama. I can bear waiting dan I can bear to wait itu memiliki arti yang sama. Hanya saja yang pertama itu dengan gerund, yang kedua disambung dengan infinitif. Contoh berikutnya, I couldn't bear telling him. Aku tidak sanggup mengatakan kepadanya. Setelah bear itu ada kata-kata telling. Telling di sini merupakan bentuk gerund, makanya ditambah ing. Demikian juga I couldn't bear to tell him. Artinya sama, aku tidak mampu untuk mengatakan kepadanya. Hanya saja setelah bear yang kedua ini ada infinitif, yaitu to tell.
infinitive, to tell, dan gerund itu memiliki pengertian dan arti yang sama. Selanjutnya, intend yang memiliki arti berniat. Seperti contoh, I intend selling it. Ini dalam bentuk gerund. Mana gerundnya? Selling. Jadi setelah kata-kata intend bisa diikuti gerund. Demikian juga setelah kata-kata intend bisa diikuti dengan infinitive. Seperti I intend to sell it. Berikutnya kata advise, allow, permit, recommend. Ini kata-kata yang bisa disambung dengan gerund pun pula bisa disambung dengan infinitive. Seperti contoh misalnya advice. He advised it applying at 1. Artinya dia menyarankan agar sekaligus mengajukan permohonan. Yang diikuti dengan infinitive, he advised me to apply at 1. Dia menyarankan saya agar sekaligus mengajukan permohonan. Kedua-duanya memiliki arti yang sama. Berikutnya kata-kata allow. Contoh, they don't allow parking. Di sini ada kata allow diikuti dengan gerund parking. Need cutting, itu yang gerund. Yang infinitive, want to be cut,
requires to be cut, need to be cut. Itu dalam bentuk infinitif. Berikutnya kata regret, remember, dan forget. Regret, remember, forget are used with a gerund when the action expressed by the gerund is the earlier action. Regret, remember, forget ini biasa digunakan dengan gerund di mana regret, remember, forget itu digunakan karena ada gerund yang menjelaskan kejadian sebelumnya. Jadi di sini ada first action, ada second action. Jadi regret, remember, forget di sini menjadi second action. Karena ada kegiatan sebelumnya, maka akan muncul regret, remember, dan forget. Sebagai contoh sebagai berikut. I regret spending so much money. Saya menyesal menghabiskan banyak uang. Ini memiliki arti I am sorry I spend so much money. Saya menyesal saya menghabiskan banyak uang. Ini munculnya regret karena ada spending. Maka spending itu disebut dengan first action, yang regret itu jadi second action. Adanya regret karena adanya spending. Jadi munculnya regret karena muncul spending. Menghabiskan uang yang banyak itu akan memunculkan penyesalan. Maka di sini I regret spending so much money. Saya menyesal menghabiskan terlalu banyak uang. Contoh berikutnya, I remember my father telling me about it. Aku ingat ayahku mengatakan kepadaku tentang itu. Maka munculnya remember itu karena adanya telling, yaitu my father telling. Ayahku mengatakan me kepadaku. Jadi di sini munculnya remember karena adanya gerund yang menjelaskan sebelumnya. Maka telling adalah sebagai first action, remember sebagai second action. Selanjutnya, I'll never forget waiting for bomb to fall. Aku nggak pernah lupa saat bom jatuh. Di sini munculnya forget, never forget itu karena ada waiting for bomb. Ada karena ada kata-kata waiting for bomb to fall. Jadi waiting sebagai gerund itu sebagai first action, forget itu sebagai second action. Ini bisa diartikan I always remember waiting for bomb to fall. Aku selalu ingat saat-saat menunggu jatuhnya bom. Baik, kita lanjutkan penjelasan berikutnya. When regret, remember, forget themselves express the earlier action, they are followed by an infinitive. Ketika regret, remember, forget, dia sendiri yang mengungkapkan pelaku pertamanya, dialah yang menjelaskan pertamanya sebagai first actionnya. Maka kalau ini terjadi tidak boleh diikuti dengan gerund, tapi harus diikuti dengan infinitif. Seperti contoh, I regret to say
leaving early on Friday. Dia setuju saya berangkat lebih awal di hari Jumat. Di sini ada kata-kata agree to, tapi to ini sebagai preposisi, maka ini dibarengi dengan adjective plus gerund. Mana adjektifnya? My. Mana gerundnya? Living. My living itu adjektif dan gerund. Maka agree to itu bisa diikuti dengan possessive adjective, kemudian diikuti dengan gerund, yaitu he agreed to my leaving early on Friday. He agreed itu setelahnya ada to, kemudian terus ada my living. My living itulah sebagai possessive adjective. Jadi agree to itu bisa diikuti dengan possessive adjective dan gerund. Selanjutnya mean. Bagaimana penggunaan mean? Mean meaning intent. Take the infinitive. Mean itu memiliki arti intent. Intent itu berniat. Take the infinitive bisa digunakan bersama infinitive. Sebagai contoh, I mean to get to the top by sunrise. Saya berniat untuk mencapai puncak saat matahari terbit. Di sini setelah mean itu ada to get. To get itulah disebut dengan infinitive. Maka mean kemudian terus ada infinitive, maka di sini memiliki arti berniat. Berikutnya mean meaning involve. Mean itu memiliki arti involve. Involve itu artinya termasuk. Artinya di dalamnya ada di situ. Seperti contoh, he is determined to get a seat even if it means standing in a queue all night. Dia bermaksud untuk memperoleh tempat duduk yang seimbang. Ini berarti dia harus berdiri ngantri sepanjang malam. Nah, di sini kata-kata mean itu termasuk. Seperti contohnya tadi, he is determined to get a seat even. Dia bermaksud untuk memperoleh kursi yang seimbang. If it mean, untuk itu mean termasuk, untuk itu mean standing, berdiri itu termasuk di dalam mendapatkan kursi yang seimbang itu. Maka di sini dikatakan if it means standing in a queue all night, berarti dia harus berdiri sepanjang malam. Jadi berdirinya sepanjang malam itu termasuk salah satu memperoleh kedudukan yang seimbang atau tempat duduk yang seimbang. Maka mean di sini memiliki arti involve, termasuk. Berikutnya purpose, mengusulkan. Purpose meaning intent, usually take the infinitive. Purpose itu memiliki arti intent atau berniat. Usually take the infinitive, biasanya mengambil infinitive, artinya digunakan bersama infinitive. Seperti contoh, I propose to start tomorrow. I propose to start tomorrow. Saya berniat memulai besok. Artinya di sini propose itu memiliki arti intent, berniat. Berikutnya adalah propose dalam pengertian yang lain, seperti propose meaning suggest, take the gerund. Jadi propose yang memiliki arti mengusulkan atau usulan, yang seperti ini menggunakan gerund. Seperti contoh, I propose waiting till the police get here. Saya menyarankan atau saya mengusulkan untuk menunggu sampai polisi datang di sini. Jadi setelah propose itu ada gerund, ini mengandung arti menyarankan. Berikut pembahasan tentang go on, stop, try, used to. Go on berarti terus, stop berarti berhenti, try mencoba, used to menggunakan. Pembahasan pertama go on, yaitu terus atau bisa juga diartikan selanjutnya. Go on artinya selanjutnya, and is normally followed by gerund, dan umumnya
ia diikuti dengan gerund. Seperti contoh, he went on talking about his accident. Dia terus berbicara tentang kecelakaan itu. Jadi went on artinya terus atau kemudian. But it is used with an infinitive. Tapi go on ini bisa juga digunakan bersama infinitive. Seperti contoh, he went on to talk about his accident. Dia terus membicarakan tentang kecelakaan itu. Berikutnya kata-kata stop. Stop artinya berhenti. Stop, it means cease, is followed by the gerund. Stop yang artinya berhenti itu diikuti dengan gerund. Seperti contoh, stop talking, berhenti bicara. Selanjutnya stop juga bisa diikuti dengan infinitive. Stop is followed by the infinitive. Seperti contoh, I stop to ask the way. Saya berhenti untuk bertanya jalan. Kata berikutnya try. Try usually mean attempt and is followed by the infinitive. Try biasanya memiliki arti attempt. Try mencoba, attempt mencoba, and is followed by the infinitive dan diikuti oleh infinitive. Jadi try itu bisa diikuti oleh infinitive. Contohnya, they tried to put wire netting all around the garden. Mereka mencoba memasang jaring kawat mengelilingi seluruh taman. Coba perhatikan kata-kata setelah tried. Setelah try yaitu tried, tried to put. Setelah tried itu ada kata-kata to put. To put itu adalah infinitive. Di samping diikuti oleh infinitive, try juga bisa diikuti oleh gerund. Try is followed by the gerund. Try diikuti juga oleh gerund. Seperti contoh, they tried putting wire netting all around the garden. Mereka mencoba memasang jaring kawat mengelilingi seluruh taman. Coba perhatikan, di situ ada tried kemudian diikuti dengan putting. Putting itulah disebut dengan gerund. Jadi setelah try bisa diikuti gerund. Berikut used to. Bagaimana cara menggunakan used to? Yaitu caranya subjek use infinitive expresses a past habit or routine. Jadi subjek ditambah use kemudian infinitif yang mengungkapkan kebiasaan atau rutinitas. Seperti contoh, I used to swim all the year round. Saya terbiasa berenang di sepanjang tahun. But subject and be become get use ditambah to preposition is followed by noun or pronoun or gerund and mean be or become or get accustomed to. But bahkan subjek ditambah be, become, get ditambah use ditambah to preposition is allowed by noun, biasa diikuti oleh noun or pronoun atau diikuti pronoun or gerund atau diikuti gerund, and mean dan itu memiliki arti be menjadi, become menjadi, get accustomed to terbiasa. Followed by noun yang diikuti oleh noun seperti I am used to heat in a hot climate. Aku biasa panas di cuaca panas. Jadi di situ ada used to, kemudian ada kata-kata noun had. Followed by pronoun yang diikuti oleh pronoun I am used to it. Aku sudah terbiasa itu. Has it meaning it doesn't give me any trouble. Ini artinya tidak memberikan gangguan apapun, artinya tidak terganggu dia. And followed by gerund dan diikuti oleh gerund seperti I am used to living in a hot climate. Aku terbiasa hidup di cuaca panas. Di sini setelah used to ada gerund yaitu living.
Pembahasan berikutnya be afraid, khawatir, be sorry, menyesal, be ashamed, malu. Pertama, be afraid of itu bisa digabung dengan gerund. Seperti contoh, he never swam far out. Dia tidak pernah berenang terlalu jauh. He was afraid of getting cramp. Dia khawatir cramp. Jadi di situ ada kata-kata afraid of getting. Jadi afraid of ditambah getting gerund itu dia bisa berdampingan. Afraid of bisa berdampingan dengan gerund. Bisa juga dengan infinitive seperti be afraid plus infinitive. Seperti contoh, he was afraid to jump. Dia khawatir meloncat atau dia takut meloncat. Coba lihat di situ ada afraid, kemudian terus ada to jump. To jump itulah infinitive. So he didn't jump, sehingga dia tidak meloncat. Be sorry for bisa juga digunakan dengan gerund maupun infinitive. Yang digunakan dengan gerund contohnya, I am sorry for making such a noise last night. Aku minta maaf semalam membuat keributan. Yaitu ada sorry for, kemudian gerundnya making. Lalu yang dengan infinitive, I am sorry to hear that you've been ill. Aku turut menyesal mendengar Anda sakit. Be ashamed juga bisa digunakan dengan dua, gerund dan infinitive. Contoh, you should be ashamed lying to him. Kamu harus malu berdusta padanya. Di sini ada be ashamed of, kemudian ada lying. Lying itulah gerund. Yang dengan infinitive, be ashamed plus infinitive seperti contoh, I am ashamed to tell you what this carpet cost. Saya malu mengatakan padamu harga karpet ini. Pada contoh ini setelah kata-kata ashamed ada kata-kata to tell. To tell itulah disebut dengan infinitive. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tugas selanjutnya menyalin materi dan ditulis di atas kertas double folio dengan menulis kalimat-kalimat bahasa Inggris kemudian diterjemahkan seperti yang dijelaskan oleh dosen yang bersangkutan. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa.